Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ibu minta kepada Rusita untuk memimpin doa pada hari ini. Inggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Baik, terima kasih kepada Rusita yang telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen kehadiran dulu. Mi'rajiyah, Nur Kamelia, Rusita, Husna Fahrina Febrianti. Baik, alhamdulillah semuanya pada hari ini hadir. Minggu yang lalu kita membahas tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, hari ini kita melanjutkan pada bab 6. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita membahas tentang materi apa? Ada yang tahu? Baik, di hari ini kita akan membahas tentang materi menghindari perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja. Sebelumnya, ada yang tahu remaja itu apa? Ayo, apa itu remaja? Nah, jadi remaja itu adalah masa transisi dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri dari remaja. Siswa mampu menunjukkan menghindari perilaku minuman keras, judi, tawuran, pacaran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu memahami adab dalam pergaulan remaja. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja yang harus dihindari. Siswa mampu mengetahui dampak negatif dari penyimpangan dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami hikmah perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini membahas tentang yang pertama itu pengertian dan ciri-ciri remaja. Yang kedua, ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, contoh-contoh perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja. Dan yang keempat itu adalah dampak negatif dari penyimpangan dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir, hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, jadi ada 5 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, langsung saja selanjutnya kita masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri remaja. Nah, kan Ibu tadi sudah menjelaskan di awal tentang remaja. Apa itu remaja? Jadi remaja itu adalah masa transisi atau masa peralihan dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa. Jadi jika kalian bertanya, Bu, usia remaja itu dimulai pada umur berapa? Nah, jadi usia remaja itu dimulai dari umur 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Adapun ciri-ciri remaja pada umumnya itu yang pertama, mereka suka membantah, menolak, menentang, bahkan memberontak. Yang kedua, mereka suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa selalu benar. Yang ketiga, remaja ini rasa ingin tahunya itu sangat besar. Yang kelima, remaja ini banyak mauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, remaja ini adalah masa
mencari jati diri mereka. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu. Mereka ini kurang berhati-hati. Yang kesepuluh yaitu cenderung sulit untuk diatur atau diarahkan. Yang kesebelas, suka mengkritik. Biasanya berpikir spontan. Jadi mereka ini suka mengkritik sesuatu yang kurang masuk akal dalam pikiran mereka. Lalu remaja ini memiliki semangat yang sangat besar. Lalu yang terakhir yaitu kepribadiannya yang sangat unik. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ada pergaulan remaja menurut Islam. Nah, jadi menurut Islam ada pergaulan remaja itu adalah sopan dan santun yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ada pergaulan remaja di dalam Islam meliputi beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu sopan dan santun. Jadi remaja itu harus memiliki sifat sopan dan santun sama siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lalu remaja itu harus memiliki rasa sikap mengerti dan memahami. Jadi remaja itu harus memiliki sifat mau mengerti dan memahami, misalnya sesama teman, mereka itu harus sesama mengerti antar temannya, jadi terjalin persahabatan yang sangat harmonis. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Jadi di dalam Islam ada dalam pergaulan remaja itu yaitu mengajak selalu dalam arah kebaikan, bukan malah mengajak dalam arah keburukan. Yang keempat yaitu lapang dada dan suka membantu. Di dalam Islam dijelaskan bahwa remaja itu diperintahkan untuk suka membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Lalu yang kelima yaitu berlaku jujur dan adil. Nah, mereka diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil. Lalu yang terakhir, berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Jadi remaja itu mereka harus mampu menghidupkan semangat untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang belum dipahami atas penjelasan ibu tadi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu contoh-contoh perilaku penyimpangan dalam pergaulan Islam. Yang pertama yaitu minuman keras dan judi. Jadi minuman keras dan judi ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis yang sering kita sebut dengan pacaran. Apa itu pacaran? Pacaran itu adalah menjalin hubungan khusus antar lawan jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu mereka. Jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, mereka akan dipengaruhi oleh setan untuk berbuat maksiat atau berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan dan dijelaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Jadi kita dilarang untuk melakukan pacaran karena pacaran itu dilarang dalam agama Islam dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tawuran. Nah, tawuran itu disebut dengan perkelahian secara kelompok. Mungkin dari anak-anak ibu di sini sudah sering mendengar di TV yang namanya kata tawuran dan melihat seperti apa tawuran itu. Nah, tawuran itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selanjutnya yaitu dampak negatif perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja. Nah, dampak negatif perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja ini antara lain bagi dirinya sendiri, seperti dilabeli sebagai remaja yang
kurang berguna. Mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu bagi orang lain, kurang disenangi dalam pergaulan, dan mereka menyedihkan hati orang tua mereka karena pergaulan mereka yang salah. Yang ketiga yaitu bagi lingkungan. Nah, jadi mereka membawa nama buruk lingkungan atau masyarakat di sekitarnya, dan dianggap mencemari lingkungan sekitar karena mereka membawa efek buruk dalam lingkungannya. Lalu remaja supaya tidak terjerumus dalam perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja tadi, perlu memiliki cara-cara untuk menghindari perilaku penyimpangan tersebut. Yang pertama, birrul walidain, yang yaitu taat kepada perintah kedua orang tuanya. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan keremajaan di lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Yang kelima yaitu banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Baik, kita masuki pada pembahasan yang terakhir yaitu hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, hikmah berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasul yang berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu memiliki hidup yang lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Dan yang terakhir, patut menjadi teladan di masyarakat. Nah, sampai di sini mungkin sampai situ aja penjelasan Ibu. Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu nih yang akan bertanya kepada kalian. Apa pengertian dari remaja? Silahkan yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai nanti. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Rusita tadi, bahwa remaja itu adalah masa transisi atau masa peralihan usia anak-anak menuju usia dewasa. Mungkin sampai di sini Ibu dapat simpulkan bahwa kalian sudah mengerti dan paham tentang bagaimana cara menghindari perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja. Untuk nilai tugas nanti, silahkan kalian resum materi pembelajaran hari ini dan kumpulkan melalui grup WhatsApp paling lambat besok ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.